wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Wajatul Musfira Ihsan, NIM 1914040023, akan mencoba menjelaskan materi tentang rancangan pembelajaran matematika untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas yang pertama, kalender akademik dan rincian minggu efektif, yang kedua, program tahunan, yang ketiga, program semester, yang keempat, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Baiklah, masuk kita ke pembahasan pertama, yaitu kalender akademik dan rincian minggu efektif. Kalender akademik ini adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Selanjutnya, untuk komponen kalender akademik mencakup komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, permulaan waktu pelajaran. Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran. Yang kedua, pengaturan waktu pelajaran. Pengaturan waktu pelajaran ini ada dua. Yang pertama, minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang keduanya, waktu pembelajaran efektif. Untuk waktu pembelajaran efektif ini adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran, termasuk muatan lokal atau kurikulum tingkat daerah, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, ada pengaturan waktu libur. Pengaturan waktu libur ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Selanjutnya, untuk kalender pendidikan memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahun. Selanjutnya, untuk penetapan kalender akademik. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran dimulai pada pertengahan bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Untuk hari libur sekolah ditetapkan mengacu pada keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, kepala daerah tingkat kabupaten kota, atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Yang ketiga, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Yang keempat, kalender pendidikan yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah daerah. Selanjutnya, untuk alokasi waktu kalender akademik ini, yang pertama ada minggu efektif belajar, di mana alokasi waktunya minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu atau digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua ada jeda tengah semester. Untuk alokasi waktunya maksimum 2 minggu atau 1 minggu tiap semester. Yang ketiga ada jeda antar semester. Untuk jeda antar semester ini, alokasi waktunya maksimum 2 minggu atau antara semester 1 dan 2. Untuk libur akhir tahun pelajaran, alokasi waktu maksimum 3 minggu atau digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran. Untuk yang kelima, ada hari libur keagamaan. Alokasi waktunya 2-4 minggu. Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Selanjutnya, hari libur umum atau nasional.
Alokasi waktunya maksimum 2 minggu atau disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh, ada hari libur khusus, di mana alokasi waktu untuk hari libur khusus ini maksimum 1 minggu, atau untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Yang kedelapan, ada kegiatan khusus sekolah atau madrasah, di mana alokasi waktunya maksimum 1 minggu, digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah atau madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi kalender akademik itu sendiri. Yang pertama, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Yang kedua, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, dan satuan acara pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif ini merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan minggu tidak efektif merupakan banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas. Selanjutnya, untuk komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif ini, yang pertama, ada jumlah minggu dalam semester. Jumlah minggu dalam semester ini merupakan jumlah seluruh minggu dalam semester, baik minggu efektif maupun minggu tidak efektif. Yang kedua, ada jumlah minggu tidak efektif. Untuk jumlah minggu tidak efektif ini, di mana dalam minggu tersebut lebih dari 3 hari tidak bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, jumlah minggu efektif, di mana jumlah minggu tersebut merupakan jumlah minggu yang efektif digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Yang keempat, jumlah jam efektif kegiatan belajar mengajar merupakan jumlah total jam efektif dalam semester. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, yaitu tujuan apa yang diinginkan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungnya. Yang kedua, program dan layanan atau bagaimana cara mengorganisasi aktivitas belajar dan layanan-layanan pendukungan. Yang ketiga, tenaga manusia, yaitu mencakup cara-cara mengembangkan prestasi, spesialisasi, perilaku maupun kompetensi. Yang keempat, keuangan, meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang kelima, bangunan fisik, mencakup tentang cara-cara penggunaan pola distribusi dan kaitannya dengan pengembangan psikologis. Yang keenam, struktur organisasi, yaitu bagaimana cara mengorganisasi dan manajemen operasi dan aktivitas kependidikan yang direncanakan. Yang ketujuh, konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, untuk manfaat rincian minggu efektif, yang pertama, sebagai pedoman guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Yang kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Yang ketiga, untuk memudahkan guru menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang keempat, untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan RPP pada satu pekan. Yang kelima, sebagai acuan dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Selanjutnya, untuk format dan perhitungan minggu efektif. Yang pertama, untuk format rincian minggu efektif ini pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu identitas mata pelajaran, perhitungan alokasi waktu, dan distribusi alokasi waktu. Untuk identitas mata pelajaran ini ada satuan pendidikan, ada mata pelajaran, ada kelas atau program, ada semester, tahun pelajaran. Nah, selanjutnya untuk format dan perhitungan minggu efektif yang kedua yaitu perhitungan alokasi waktu, di mana yang pertama adalah jumlah bulan dalam tiap semester,
Jumlah bulan dalam tiap semester ini selalu tetap, yaitu 6 bulan per semester. Semester ganjil dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember, sedangkan semester genap dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Untuk selanjutnya, jumlah minggu dalam setiap bulan. Jumlah minggu dalam setiap bulan disesuaikan dengan kalender resmi dari pemerintah. Misalnya, bulan Januari tahun 2017 terdiri dari 5 minggu, bulan Februari tahun 2017 terdiri dari 4 minggu, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk jumlah minggu dalam setiap semester, jumlah minggu dalam setiap semester ditentukan oleh total seluruh minggu tiap bulan pada satu semester. Selanjutnya, untuk minggu tidak efektif dalam tiap semester, jumlah minggu tidak efektif dalam tiap semester dihitung dengan memperhatikan beberapa kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam kalender pendidikan. Selanjutnya, untuk jumlah minggu efektif dalam tiap semester. Jumlah minggu efektif dalam tiap semester ini dihitung berdasarkan rumus berikut, di mana jumlah minggu efektif sama dengan jumlah minggu per semester dikurang jumlah minggu tidak efektif. Selanjutnya, untuk jam pelajaran tiap minggu. Jam pelajaran tiap minggu sudah diatur sesuai kurikulum yang berlaku. Misalnya, jam pelajaran matematika per minggu untuk kelas 9 SMP sama dengan 5 jam pelajaran IPA untuk kelas 7 SMP sama dengan 4 jam pelajaran, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk jumlah jam pelajaran efektif. Jumlah jam pelajaran efektif dihitung berdasarkan rumus berikut, di mana jumlah jam pelajaran efektif sama dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pelajaran per minggu. Selanjutnya, untuk distribusi alokasi waktunya. Distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu atau alokasi waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam rencana pelaksanaan pelajaran atau RPP. Misalnya, sebuah kompetensi dasar membutuhkan 5 jam pelajaran, maka alokasi waktunya adalah 5 jam pelajaran dengan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh kalender akademik dan rincian minggu efektif. Baiklah, di sini sudah ada contoh dari kalender akademik. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini semester ganjil ada dari bulan Juli sampai Desember, sedangkan semester genap Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, pada kalender akademik ini ada minggu efektif dan ada minggu tidak efektif. Pada bulan Juli 2020 ini bisa kita lihat bahwa yang bertanda biru ini adalah awal semester ganjil dan semester genap. Sedangkan ini adalah pengenalan lingkungan sekolah. Jadi pada bulan Juli ini ada 3 minggu efektif. Pada bulan Agustus ada 4 minggu efektif. Pada bulan September ada 4 minggu, di mana 1 minggunya ini disebut dengan minggu tidak efektif karena ada penilaian tengah semester. Untuk Oktober ini ada 4 minggu efektif. Untuk November ada 4 minggu efektif. Dan untuk Desember ini ada 5 minggu, di mana hanya 1 minggu inilah yang bisa dijadikan minggu efektifnya, karena pada minggu keduanya yaitu ada penilaian semester dan penilaian akhir tahun. Dan ini adalah hari libur semester ganjil. Begitu juga di semester genap ini adalah awal semester genap. Ini minggu pada bulan Januari, di mana ada 4 minggu efektif. Pada bulan Februari ada 4 minggu efektif, dan sedangkan pada bulan Maret ada 5 minggu, di mana pada bulan Maret ini ada penilaian tengah semester, ada ujian sekolah, dan AKM SMA atau SMK. Untuk bulan April ini bisa teman-teman lihat juga bahwa di sini ada pesantren Ramadan juga. Untuk bulan Mei ada 4 minggu, dan untuk bulan Juni ada 5 minggu. Mungkin bisa teman-teman lihat juga di sini ada keterangannya juga mengenai kalender akademik ini. Nah, kalender akademik ini
digunakan juga nanti untuk menghitung rincian minggu efektif. Jadi rincian minggu efektif berpatokan dari kalender akademik ini. Nah, berikut contoh dari rincian minggu efektif berdasarkan kalender akademik yang tadi. Di sini saya ambil contoh satuan pendidikannya yaitu SMA Negeri 16 Padang, di mana mata pelajarannya matematika wajib. Kelasnya kelas 11 semester ganjil tahun pelajaran 2020 atau 2021. Untuk perhitungan minggu atau jam efektifnya, yang pertama perhitungan jam efektif, yang pertama jumlah minggu. Nah, pada bulan Juli sampai November ini, jumlah minggunya itu ada 25, di mana bulan Juli ada 3 minggu. Mungkin bisa dilihat lagi di kalender tadi bahwa pada bulan Juli tersebut ada 3 minggu. Untuk Agustusnya ada 4 minggu, untuk September ada 5 minggu, untuk Oktobernya ada 4 minggu, Novembernya ada 4 minggu, dan Desembernya 5 minggu. Sedangkan untuk jumlah minggu tidak efektifnya, di mana di bulan Juli tadi ada kegiatan awal masuk sekolah, di mana ada 1 minggu. Untuk September ada penilaian tengah semester 1, ada 1 minggu juga minggu tidak efektifnya. Untuk Desember ada 3 minggu tidak efektifnya, yang itu penilaian akhir semester 1 minggu dan libur semester 2 minggu. Jadi jumlah minggu tidak efektifnya ada 5 minggu. Nah, banyaknya minggu efektif kita dapatkan dari jumlah minggu pada bulan Juli sampai Desember dikurang dengan jumlah minggu tidak efektif. Jadi 25 dikurang 5 sama dengan 20 minggu. Nah, untuk banyaknya jam pelajaran yaitu kita ambil dari banyaknya minggu efektif ini kita kali 4 jam pelajaran, berarti sama dengan 80 jam pelajaran. Untuk distribusi alokasi waktu pada materi matematika wajib kelas 11 itu materi pokoknya ada induksi matematika, program linier 2 variabel, matriks, barisan, dan deret, di mana untuk alokasi waktunya induksi matematika itu ada 16 jam pelajaran, untuk program linier 2 variabel ada 16 jam pelajaran, untuk matriks ada 32 jam pelajaran, untuk barisan dan deret ada 16 jam pelajaran. Nah, banyaknya jam pelajaran ini, tadi kan ada 2 minggu, 20 minggu efektifnya. Jadi kita kalikan dengan 20 dikali 4 jam pelajaran, berarti 80 jam pelajaran. Di sini tidak ada untuk jam cadangannya, maka jumlah jam pelajaran efektifnya yaitu 80 jam pelajaran. Begitu juga untuk alokasi waktu pada semester genapnya. Kita hitung jumlah minggu pada bulan Januari sampai Juni. Lalu nanti kita lihat juga jumlah minggu tidak efektifnya, di mana dari bulan Januari sampai Juni itu ada 10 minggu yang tidak efektifnya. Sehingga nanti kita dapatkan banyaknya minggu efektifnya yaitu 27 minggu ini kita kurang dengan 10 minggu, berarti 17 minggu. Nah, dari 17 minggu ini kita bisa menentukan banyaknya jam pelajaran, di mana 17 minggu dikali 4 jam pelajaran berarti 68 jam pelajaran. Untuk distribusi alokasi waktunya, pada matematika wajib kelas 11 ini semester genapnya ada 3 materi pokok, limit fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar, integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, untuk alokasi waktunya, di mana limit fungsi aljabar ini ada 16 jam pelajaran, turunan fungsi aljabar ada 36 jam pelajaran, integral tak tentu fungsi aljabar ada 16 jam pelajaran. Untuk jam cadangannya ini tidak ada, maka dari sini kita dapatkan bahwa tadi jumlah minggu efektifnya itu kan 17 minggu, maka dikali dengan 4 jam pelajaran, jadi banyaknya jam pelajaran itu 68 jam pelajaran. Nah, karena tidak ada jam cadangannya, maka jumlah jam pelajaran efektifnya 68 jam pelajaran. Nah, itulah contoh dari kalender akademik dan rincian minggu efektif. Untuk selanjutnya, kita masuk ke program tahunan. Program tahunan ini atau PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu ini dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasaan materi yang harus dikuasai peserta didik.
Prota ini menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran, di mana Prota berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Adapun komponen utama atau yang minimal wajib dipenuhi dalam penyusunan program tahunan ini meliputi identitas, di mana dalam identitas ini ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Yang kedua ada format isian, di mana ada materi, ada tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Dikutip dari buku Darwin Shah DKK bahwasanya komponen program tahunan terdiri dari 5 komponen, yaitu identifikasi, yang kedua standar kompetensi atau kompetensi inti, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat alokasi waktu, dan yang kelimanya keterangan. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan. Nah, sebelum penyusun program tahunan ini dilakukan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kurikulum. Dalam penyusunan suatu program pembelajaran, hal yang pertama kali perlu mendapat perhatian ialah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikuler, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Yang kedua, ada kondisi sekolah. Di kondisi sekolah ini, penyusunan program pembelajaran juga perlu diperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pelajaran. Nah, untuk yang ketiga ini, kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam penyusunan program pembelajaran, komponen siswa ini juga perlu mendapat perhatian. Yang keempat, keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang diperhatikan, dikarenakan guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah dalam menyusun program tahunan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan ini ialah yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis berapa minggu efektif dalam 1 semester seperti yang telah ditetapkan dalam alokasi waktu efektif. Nah, yang kedua, melalui analisis tersebut, dapat ditentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Nah, hari-hari libur ini meliputi jeda tengah semester. Hari-hari libur ini meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun, pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional, hari libur khusus. Nah, untuk menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkannya ke dalam format matriks yang tersedia. Selanjutnya, untuk mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Selanjutnya kita masuk ke contoh program tahunan. Nah, di sini sudah ada contoh program tahunan yang saya buat, di mana di sini ada satuan pendidikannya, SMA Negeri 16 Padang, mata pelajarannya matematika wajib, kelas 11, semester 1 dan 2, tahun pelajaran 2020 dan 2021, di mana tadi kan ada nih komponen dari program tahun ini, ada standar kompetensinya. Di sini ada standar kompetensinya, di mana K1, K2, K3, dan K4-nya. Pada program tahunan ini ada semesternya, yaitu materi yang akan diajarkan pada semester 1, selanjutnya materi pokok yang ada pada semester 1 dan semester 2, lanjut ke setelah itu kompetensi dasarnya.
Setelah kompetensi dasar, ada alokasi waktu dari setiap materi pokok ini dan kompetensi dasar ini. Nah, bisa dilihat bahwa tadi juga sudah ada di rincian minggu efektif bahwa induksi matematika ini untuk alokasi waktunya ada 16 jam pelajaran, untuk program linear 2 variabel ada 16 jam pelajaran, untuk matriks dengan KD-nya ini ada 32 jam pelajaran. Nah, untuk barisan dan deret ada 16 jam pelajaran, limit fungsi aljabar ada 16 jam pelajaran, turunan fungsi aljabarnya ada 36 jam pelajaran, integral tak tentu fungsi aljabar ada 16 jam pelajaran. Nah, dimulainya semester 2 ini dari limit fungsi aljabar sampai dengan integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, inilah contoh dari program tahunan yang sudah saya rancang. Bisa dilihat bahwa ada semesternya, materi pokok, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Selanjutnya kita masuk ke program semester. Pengertian dari program semester ini yaitu program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester, di mana semester itu yaitu satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Nah, komponen-komponen program semester ini, yang pertama itu komponen utama dari program semester ini meliputi kompetensi dasar, topik dan subtopik bahasan. Yang ketiga, alokasi waktu topik dan subtopik selaras dengan KD dan indikator untuk setiap minggu pada setiap bulan selama satu semester. Umumnya, program semester ini berisi mengenai identitas, mulai dari satuan pendidikan, nama sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, tahun pelajaran. Yang kedua, isian mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, jumlah jam pertemuan, pembelajaran, serta bulan. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program semester. Yang pertama itu, tentukan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang ingin dicapai. Dalam hal ini, guru tidak perlu merumuskan SK dan KD, sebab semuanya sudah ditentukan dalam standar isi, yakni pada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang sudah kita kenal. Kecuali kalau kita memang diharuskan merumuskan SK dan KD sendiri, misalnya dalam merumuskan kurikulum muatan lokal atau MULOK. Yang kedua, lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu. Yang ketiga, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Nah, berikut contoh dari program semester. Ini adalah contoh dari program semester yang sudah saya rancang, di mana untuk program semester ini ada tahun pelajarannya 2020, mata pelajarannya matematika wajib, untuk kelasnya yaitu kelas 11, semester ganjil, alokasi waktunya 4 jam per minggu. Nah, pada program semester ini ada materi pokok, kompetensi dasar, indikator, jumlah jam pelajaran per materi pokok KD indikator ini, di mana untuk menentukan waktunya itu pada bulan berapa kita akan membahas ini, di mana untuk induksi matematika ini ada pada bulan Juli sampai dengan Agustus minggu kedua. Nah, dari kita menentukannya itu berdasarkan indikator ini. Nah, untuk indikator ini kita tentukan berapa kali pertemuan setiap indikator ini. Nah, itu perlu kita tentukan agar waktu yang kita buat sesuai dan baik.
Nah, di sini ada dari pada semester ganjil itu kan dari bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, di sini sudah saya buatkan di mana di sini kan ini adalah tanda bahwa minggu yang tidak efektif. Ini juga, dan ini ada yang merah ini adalah UTS, ini UAS-nya pada semester ganjil ini. Begitu juga seterusnya ke bawahnya kita tentukan jumlah jam pelajarannya pada bulan berapa dan berapa jam setiap KD dan indikator itu. Nah, setelah itu nanti di akhir ini bisa kita buatkan jumlah jam efektifnya. Sebagaimana tadi kan jumlah jam efektif dari semua KD itu ada 80 jam pelajaran. Dengan tidak adanya jam cadangan, maka jumlah jam total semester ganjil ini ada 80 jam pelajaran. Begitu juga pada semester genapnya, ada materi pokok, kompetensi dasar, indikator, jumlah jam pelajaran dari Januari sampai Juni, di mana ada yang di warna-warna ini adalah tanda bahwa minggu tidak efektif. Ada juga pada bulan Maret ini ada UTS, pada bulan Juni ada UAS. Nah, untuk waktunya kita sesuaikan berapa kali pertemuan setiap indikator itu kita buat gitu. Kalau misalnya di sini kan saya buatkan menentukan konsep limit, menunjukkan limit kiri dan limit kanan suatu fungsi secara intensif sampai menggunakan konsep limit kiri dan limit kanan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar ini. Saya buat 2 jam pelajaran atau saya buat 2 jam pelajaran. Begitu juga ke bawahnya ini sampai nanti semua bulan dan minggu efektifnya tercukupi. Nah, di akhir ini adalah jumlah jam efektifnya 68 jam pelajaran. Jadi total jam pelajaran efektifnya yaitu 68 jam pelajaran pada semester genap kelas 11 matematika wajib ini. Mungkin dapat teman-teman pahami sendiri contoh dari program semester ini. Program semester ini kita buat juga mengacu dari kalender akademik, rincian minggu efektif, dan program tahunan yang sudah kita buat terlebih dahulu sebelum kita membuat program semester ini. Selanjutnya kita masuk ke kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini adalah suatu cara menentukan penilaian pada kurikulum untuk menentukan lulus tidaknya seseorang peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal ini atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini merupakan acuan untuk menetapkan seorang peserta didik secara minimal memenuhi persyaratan atas materi pelajaran tertentu. Untuk komponen-komponen dalam penetapan KKM ini, yang pertama ada karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas ini adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui guru mata pelajaran melalui forum musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP tingkat sekolah. Dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Nah, yaitu tingkat kesulitan atau kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari beberapa jumlah kondisi. Nah, untuk kondisi ini bisa saja nanti guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan kepada peserta didik.
Yang kedua, guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, guru menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan. Untuk yang keempat, peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi. Untuk kelima, peserta didik yang cakap dan terampil menerapkan konsep. Untuk yang keenamnya, peserta didik yang cermat, kreatif, dan inovatif dalam penyelesaian tugas. Untuk yang ketujuhnya, waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan pengulangan atau latihan. Nah, untuk tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi, agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Jika dalam satu indikator hanya meliputi sebagian dari kondisi di atas, maka dapat dikatakan memiliki kompleksitas sedang. Sementara ketika tidak memerlukan kondisi tersebut, indikator dapat dikatakan memiliki kompleksitas yang rendah. Nah, untuk karakteristik peserta didik atau intake, yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk menetapkan intake, peserta didik yang duduk di kelas 1, kelas 7, dan kelas 10 didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru, nilai ujian nasional, rapor tingkat terakhir, tes seleksi masuk atau psikotes, sedangkan penetapan untuk peserta didik yang duduk di kelas 2 dan seterusnya, kelas 8 dan seterusnya, kelas 11 dan seterusnya berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya, dengan selalu mempertimbangkan keterkaitan antara indikator dengan indikator sebelumnya yang telah dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya ada daya dukung. Daya dukung ini meliputi kompetensi pendidik, misalnya nilai uji kompetensi guru. Yang kedua, jumlah peserta didik dalam satu kelas. Yang ketiga predikat akreditasi sekolah. Yang keempat, kelayakan sarana prasarana sekolah. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM ini, yang pertama itu adalah hitung jumlah kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran setiap kelas. Tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aspek. Nah, seperti aspek kompleksitas ini, semakin kompleks atau sukar KD, maka nilainya semakin rendah. Tetapi semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Nah, selanjutnya untuk aspek sumber daya pendukung ini, semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya semakin tinggi. Sedangkan aspek intake, semakin tinggi kemampuan awal siswa, maka nilainya semakin tinggi. Ini adalah kriteria dan skala penilaian, di mana aspek yang dinilai itu adalah kompleksitas. Untuk nilainya, tinggi itu dari 50 sampai 64, yang untuk sedangnya 65 sampai 80, sedangkan yang rendahnya 81 sampai 100. Untuk daya dukungnya, tingginya itu 81 sampai 100, untuk sedangnya 65 sampai 80, untuk rendahnya 50 sampai 64. Sedangkan intake peserta didik untuk tingginya 81 sampai 100, sedangnya 65 sampai 80, rendahnya 50 sampai 64. Selanjutnya, untuk jumlah nilai setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Nah, ini adalah rumusnya KKM per KD-nya, jumlah total tiap aspek dibagi jumlah total aspeknya. Misalkan aspek daya dukung mendapat nilai 90, aspek kompleksitas mendapat nilai 70, aspek intake mendapat skor 65. Jika bobot setiap aspek sama, nilai KKM untuk KD tersebut adalah sebagai berikut. Maka kita tambahkan 90 tambah 70 tambah 65, kita bagi 3. Maka kita dapatkan 75. Jadi KKM per KD-nya itu adalah 75.
Selanjutnya, untuk jumlah seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. KKM mata pelajaran ini, jumlah total KKM per KD dibagi dengan jumlah total KD. Nah, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Selanjutnya kita masuk ke prinsip penetapan KKM. Nah, pada prinsip penetapan KKM ini, yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui penilaian profesional oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di sekolahnya, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan. Yang kedua, penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang ketiga, kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar atau KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Peserta didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu bila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada KD tersebut. Yang keempat, kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi atau SK ini merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar KD yang terdapat dalam SK tersebut. Untuk yang kelima, kriteria ketuntasan minimal satu mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau LHB atau rapor peserta didik. Yang keenam, indikator merupakan referensi atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal pengulangan, baik itu ulangan harian, ulangan tengah semester, UTS maupun ulangan akhir semester atau UAS. Soal ulangan ataupun tugas-tugas harus mampu mencerminkan atau menampilkan penolong indikator yang diujikan. Dengan demikian, pendidik tidak perlu melakukan pembobotan seluruh hasil ulangan karena semuanya memiliki hasil yang sama. Selanjutnya, yang ketujuh, pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Selanjutnya kita masuk ke contoh kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Baiklah, di sini adalah contoh dari format penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Di format penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini ada satuan pendidikannya, ada mata pelajaran yaitu matematika wajib, ada kelas 11 semester 1, tahun pelajarannya 2020-2021. Nah, pada formatnya ini ada standar kompetensinya, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4-nya. Dan di sini bisa teman-teman lihat. Selanjutnya untuk formatnya ini ada kompetensi dasar pada semester ganjil tadi. Ini juga sudah ada di pembahasan sebelumnya di mana kompetensi dasarnya tadi. Ini juga indikatornya kita ambil dari indikator yang sudah kita buatkan pada program semester. Selanjutnya kita tentukan kompleksitas, daya dukung, intake-nya. Lalu untuk mendapatkan indikator ini, sini saya contohkan, ini kan untuk kompleksitas pada indikator pertama ini ada 75, untuk daya dukungnya ada 87, untuk intake-nya ada 83. Nah, di sini kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagi 3, maka akan kita dapatkan KKM indikatornya. Nah, untuk KKM KD ini kita dapatkan dari kita jumlahkan semua indikator KKM indikator ini. KKM indikator ini sampai KD pada materi tersebut. Lalu kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagi dengan berapa KD-nya. Nah, di sini didapatkan 75. Nah, untuk KKM semester 1 ini kita dapatkan dari berapa
KKM KD semester 1 ini, lalu dibagi dengan jumlah KD-nya, maka akan didapatkan 77. Di sini sudah saya buatkan juga nilai-nilainya, nilai dari kompleksitas, daya dukung, intake. Nanti didapatkan indikator, KKM indikator, KKM KD, KKM semester 1-nya. Nah, selanjutnya pada semester 2-nya ada standar kompetensinya juga, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, tidak jauh beda dari formatnya, sama seperti format yang semester ganjilnya. Di sini yang berbeda kan kompetensi dasar pada semester genap, indikatornya juga. Nanti kita tentukan kompleksitas dari indikator ini, daya dukungnya juga, terus intake, lalu dari kompleksitas daya dukung intake ini kita bagi 3, maka akan dapatkan indikator. Nah, dari indikator ini nanti akan kita dapatkan KKM KD-nya. KKM KD ini kita dapatkan dari jumlah indikator ini kita bagi dengan berapa KD-nya. Jadi ada 1 KD, maka kita bagi 1, maka akan didapatkan 79. Untuk KKM semesternya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapatkan dari berapa jumlah KD-nya, berapa kita jumlahkan semua ini, lalu kita bagi dengan berapa KD-nya. Maka didapatkan juga 77. Jadi, untuk KKM semester ganjil tadi, KKM semester 1-nya yaitu 77, sedangkan untuk KKM semester 2 ini, KKM-nya juga 77. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai contoh format penentuan kriteria kekerasan minimal ini. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai rancangan pembelajaran matematika, mulai dari kalender akademik, dari rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan kriteria ketuntasan minimal ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat. Terlebih terkurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.